Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai konflik dalam sosiologi. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan pengertian konflik. Perkenalkan, saya Istiqomah Nursamsiah dengan NIM 2310111001. Di sini saya akan memaparkan latar belakang konflik. Konflik merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan maupun dalam organisasi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau persepsi antara individu maupun kelompok. Menurut Stephen Perobisch, konflik adalah proses ketika satu pihak merasa pihak lain mengaruhi secara negatif kepentingannya. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menimbulkan dampak negatif, namun konflik juga dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan kreativitas dan kualitas pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Jaka Apriani dengan NIM 2310111020. Di sini saya akan membahas apa itu konflik. Konflik adalah proses sosial yang terjadi antara individu atau kelompok ketika suatu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain, bahkan bisa disertai ancaman atau kekerasan. Menurut ahli yaitu Surjono Sukanto, konflik adalah keadaan pertentangan antara dua pihak yang masing-masing berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lawannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ataupun tujuan antara individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Perkenalkan, saya Revania Dwi Almarsya dengan NIM 231011111037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase konflik. Menurut Louis R. Pondy tahun 1967, konflik organisasi bukan sekedar peristiwa tunggal, melainkan sebuah proses dinamis yang berkembang melalui 5 tahapan. Model ini dirancang untuk memahami bagaimana ketegangan tubuh menjadi perselisihan terbuka. Di sini ada 5 tahapan fase konflik. Yang pertama ada konflik laten atau latent konflik kondisi dasar. Ini adalah tahapan awal di mana potensi konflik ada, tetapi belum disadari atau belum muncul ke permukaan. Faktor penyebabnya yaitu perebutan sumber daya seperti uang, jabatan, atau fasilitas. Lalu ada perbedaan nilai atau tujuan. Komunikasi yang buruk, perbedaan antar individu dan kelompok. Contohnya sendiri itu ada 2 karyawan yang menginginkan posisi manajer yang sama, tetapi mereka belum bertengkar. Tapi potensi konflik ini sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu ada konflik yang dirasakan atau perceived konflik kognisi. Pada tahapan ini, pihak yang terlibat mulai menyadari adanya konflik. Faktor penyebab dari ini bisa jadi yaitu perbedaan pendapat, ketidakcocokan tujuan, atau potensi gangguan dari pihak lain. Ini adalah salah satu tahap kesadaran mental. Contohnya sendiri yaitu seorang karyawan mulai merasa bahwa rekannya menjadi pesaing untuk promosi jabatannya. Untuk yang ketiga itu ada konflik yang dirasakan secara emosional atau flat konflik afeksi. Pada tahapan ini, konflik mulai melibatkan emosi. Perasaan yang muncul yaitu marah, kecewa, cemburu, frustasi, dan tidak percaya. Contohnya sendiri yaitu karyawan merasa tidak dihargai, tidak diperlakukan tidak adil, tersaingi secara tidak sehat. Untuk yang keempat itu ada konflik yang nyata atau manifest konflik perilaku. Tahapan ini adalah konflik yang sudah terlihat secara nyata dalam perilaku, seperti perdebatan, agresivitas, sabotase, atau komunikasi yang terputus. Pada tindakan ini memiliki tujuan untuk menghambat pihak lain. Contohnya, karyawan saling menyalahkan di rapat dengan nada kasar ataupun menolak bekerja sama. Atau bisa
terjadi kelompok dalam organisasi saling menyerang secara verbal. Untuk yang kelima yaitu ada dampak konflik atau konflik aftermath, hasil akhir. Pada fase ini yaitu konflik terjadi baik diselesaikan maupun ditekan. Hasil dari konflik ini ada dua. Ada dampak positif. Untuk dampak positifnya itu memperbaiki komunikasi, meningkatkan inovasi, memperjelas masalah, menghasilkan keputusan yang lebih baik. Untuk dampak negatifnya sendiri itu merusak hubungan kerja, lalu ada menurunkan kinerja dan menciptakan permusuhan. Selanjutnya, dengan saya Aziza Dwi Nurmawati dengan NIM 23 10 10 11 044. Di sini saya mendapat bagian teori konflik. Nah, saya menemukan teori konflik dalam jurnal itu menurut Winardi tahun 1994 itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu konflik di dalam individu itu sendiri. Nah, setiap konflik itu dapat bersifat meresahkan bagi orang atau orang-orang yang berhubungan dengannya. Di antara konflik-konflik yang lebih mencemaskan secara potensial dapat disebut konflik-konflik yang melibatkan diri individu sendiri. Untuk yang kedua ada konflik antar pribadi. Nah, antar seorang individu atau lebih misalnya hubungan suami istri, antara diri sendiri dengan pertemanan. Nah, yang ketiga ada konflik antar kelompok. Nah, situasi konflik lain ini muncul di dalam organisasi sebagai suatu jaringan kerja kelompok-kelompok yang saling kait-mengait. Untuk yang terakhir ada konflik antar organisasi. Konflik ini terjadi antara organisasi dengan organisasi yang lainnya. Misalnya dengan organisasi A dengan organisasi B di suatu perusahaan atau di kampus. Dan melanjutkan tentang kesimpulan, manajemen konflik merupakan hal yang penting dalam kehidupan maupun organisasi. Karena konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, dan persepsi antar individu ataupun antar kelompok. Konflik dapat selalu berdampak negatif, sebab jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat seperti peningkatan aktivitas, memperbaiki komunikasi, dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis konflik, fase konflik, serta cara pengelolaannya agar diperlukan agar konflik dapat diselesaikan secara tepat dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai konflik. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.